اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai malam ini hingga ke depan kita lanjutkan kajian ba'da maghrib seperti biasa. Insyaallah untuk ke depan kita memasuki pembahasan yang baru setelah pembahasan puasa. Sudah kita kaji bab puasa dan bab i'tikaf. Insyaallah mulai malam ini dan beberapa minggu ke depan kita mengkaji tentang bab haji dan umrah. Sebelumnya kita mohon doa kepada Allah semoga kita semua yang hadir di sini atau yang tidak hadir semoga diberikan kemudahan untuk melakukan haji terutama, dan kalaupun tidak diberikan haji semoga kita diberikan kesempatan untuk melihat Ka'bah secara langsung, kalaupun tidak haji minimal umrah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga semoga keluarga kita, ayah, ibu, anak, semoga semuanya diberikan kesempatan oleh Allah sebelum meninggal untuk sholat di depan Ka'bah secara langsung, baik dengan melakukan umrah haji ataupun dengan melakukan umrah, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah untuk ini kita kaji tentang bab haji dan umrah. Ini semua yang kita kaji sesuai dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah wal hajju ruknun min arkanil Islam. Haji adalah rukun, salah satu rukun dari rukun Islam. Artinya seseorang yang mengingkari haji, mengingkari kewajiban haji dianggap kufur. Sama seperti kalau orang ditanya enggak salat zuhur, kenapa enggak salat zuhur? Oh, bagi saya salat zuhur itu enggak wajib. Mengingkari kewajiban salat 5 waktu hukumnya kufur, keluar dari Islam. Karena kewajiban salat 5 waktu adalah sesuatu yang sudah maklum minad din bid darurah, termasuk haji. Haji adalah salah satu rukun Islam. Ini sesuai dengan 5 rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar. Ibnu Umar ini namanya Sayyidina Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, kata Sayyidina Ibnu Umar, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, bunyal islamu ala khamsin, ditegakkan Islam ini atas 5 perkara. Artinya Islam, seseorang dianggap muslim. Seseorang dianggap muslim ketika meyakini yang pertama, dan yang kedua melakukan yang 5 perkara ini. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu pertama syahadatain ataupun rukun Islam. Yang kedua iqamis salah, yaitu mendirikan salat. Salat yang dimaksud adalah salat 5 waktu. Yang selanjutnya itaiz zakat, dan mengeluarkan zakat bagi yang terutama zakat fitrah. Yang kedua zakat mal bagi yang memiliki harta sudah sampai nisab dan sudah sampai haul, di beberapa harta yang disyaratkan haul. Yang selanjutnya shaum Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Yang terakhir wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu haji ke Baitullah man istata'a, cuman dibebankan haji ini khusus ke orang yang mampu kepada haji, mampu melakukan haji. Mampu di sini yang pertama mampu dalam hal fisik, badannya kuat. Kalau udah lumpuh, itu enggak perlu lagi haji, enggak mampu. Yang kedua nanti kita sebutkan ke depan, mampu dalam hal pembiayaan, mampu. Itu semua mampu. Yang terakhir di masalah kemampuan nanti juga diperhatikan dalam hal aman jalan, aman, perjalanan aman. Kalau misalkan kita ke sana perampok di mana-mana, ya enggak dianggap juga tidak mampu. Ini yang terakhir yaitu mampu. Haji khusus bagi orang yang mampu. Cuman bagi orang yang tidak mampu,
terus dia tetap kekeh pengen haji. Seperti Indonesia kadang-kadang pakai sepeda, Masya Allah. Dia enggak mampu pakai pesawat, tapi dia tetap kekeh pengen haji, akhirnya pakai sepeda. Boleh, sah hajinya, sah hajinya, dan dia sudah dianggap melakukan, sudah termasuk orang yang sudah melakukan kewajiban haji Islam. Karena haji ini nanti ada dua, beda halnya salat. Kalau salat semuanya fardu, zuhur hari ini fardu, besok fardu. Kalau haji dalam seumur hidup cuman fardu satu kali saja. Itu haji Islam namanya. Haji Islam. Untuk yang kali kedua, kali ketiga semuanya hukumnya sunnah. Itu hadis yang kita baca tadi adalah hadis riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah, termasuk Imam Muslim, hadis sahihain. Kemudian wal hajju wal umratu min afdalil a'mal. Haji dan umrah adalah amal yang paling afdal, dari ibadat yang paling afdal adalah haji dan umrah. Ini sesuai dengan hadis lima rawa Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah namanya Abdurrahman. Abu Hurairah itu gelar beliau, tapi nama aslinya adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il. Sesungguh Rasulullah pernah ditanyakan, ayyul a'mali afdal? Apa amalan yang paling afdal? Amalan apa yang paling afdal? Pertanyaan ditujukan ke Rasulullah. Kata Rasul, qala imanu billah wa rasul. Yang pertama yang paling afdal itu beriman ke Allah dan Rasul. Kalau orang tidak beriman ke Allah yang Rasul, apapun kebaikan yang ia lakukan tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah sebutkan, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguh orang-orang kafir menginfak hartanya. Orang kafir kadang-kadang menginfak juga hartanya. Tapi infaknya orang kafir liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi jalan Allah. Diinfak untuk menjatuhkan Islam. Mereka infak juga, mengeluarkan hartanya banyak-banyak untuk menjatuhkan Islam. Apa kata Allah? Fasayunfiqunaha, maka kemudian mereka menginfakkan, ujung-ujungnya thumma takunu alaihim hasrah. Justru kemudian infak itu menjadi penyesalan buat mereka nanti di hari kiamat. Jadi yang mereka infak nanti hari kiamat, mereka malahan disebutkan isi neraka, nanti ada yang mencakar dirinya sampai berdarah-darah. Kenapa? Karena dia menyesal terhadap infak yang ia lakukan di dunia. Ada juga kadang-kadang infak yang ia lakukan justru nanti gara-gara infak itu dia menyiksa dirinya. Kenapa saya infak? Fa thumma takunu alaihim hasrah. Kemudian infak mereka itu di hari kiamat menjadi penyesalan buat mereka sendiri. Itu infak orang kufar. Tapi infak mukmin, makanya di sini kata Rasul, imanun billah wa rasul. Yang pertama amalan yang paling afdal adalah beriman ke Allah dan Rasul. Karena ini adalah syarat untuk semua amalan yang lain. Semua amalan yang lain tidak diterima Allah kecuali jika beriman ke Allah dan Rasul. Thumma qila thumma madha? Setelah iman ke Allah, iman ke Rasul, apalagi amal yang paling afdal yang tingkat kedua? Qal al-jihadu fi sabilillah. Yang kedua setelah iman langsung jihad di jalan Allah. Ini adalah kewajiban yang sudah ditinggalkan oleh hampir 99% dari umat Islam. Kafir sekarang menguasai negara di dunia ini, menguasai negara Islam karena muslimin meninggalkan kewajiban ini, yaitu jihad fi sabilillah. Sekarang ini kata-kata jihad saja sudah dikucilkan. Istilah jihad sudah dikucilkan, bukan di negara kafir, di negara Islam itu sendiri. Kalau sudah disebutkan jihad langsung dituduh teroris. Kalau sudah ada disebutkan nama jihad di mimbar aja, misalkan mimbar Jumat ini wajib kita berjihad, besok langsung ditangkap. Artinya ini memang kalimat kata-kata jihad ini sudah benar-benar dikucilkan dengan tujuan supaya kafir bisa menguasai Islam sampai kapanpun. Ini yang lebih parah justru muslimin, negara Islam, pemimpin Islam, pemerintahan muslimin. Tapi kalimat jihad ini, kata jihad sudah benar-benar dihilangkan.
Padahal kewajiban yang kedua, tingkatan yang kedua, amal yang paling afdal adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa muslimin sekarang tidak mau berjihad? Sebab satu doang, hubbud dunya. Takut cinta dunia, takut meninggal. Sehingga dulu disebutkan dalam riwayat Sayyidina yang mengambil kembali Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dikisahkan beliau sebelum memimpin perang untuk mengambil kembali Baitul Maqdis, beliau perintahkan untuk seluruh masjid, seluruh pemerintahannya, menteri-menterinya, anak buah di kerajaannya semua diperintahkan wajib baca Ihya. Ihya Ulumuddin. Supaya mereka itu semua menterinya, pemerintahannya, di bawahnya, pemudanya, semua di masjid-masjid. Beliau ni pemerintah, wajib baca Ihya, diwajibkan seluruh pemerintahan. Sekian tahun, setahun, 2 tahun, sudah. Tentaranya, pemimpinnya sudah tidak lagi cinta ke dunia, karena Ihya ini memang kitab untuk menekan hal itu, untuk menjauhkan hubbud dunia ini. Baru kemudian ketika beliau melihat sudah, ini tentaranya sudah aman. Tentara kita mungkin kalau disuruh perang takut dia, enggak mau perang dia. Takut mati. Makanya ketika setelah itu, ketika beliau melihat ini mental sudah enggak takut mati lagi, barulah beliau menggerakkan perang untuk mengambil kembali Baitul Maqdis, dan akhirnya beliau mengambil kembali Baitul Maqdis. Mukmin sekarang semua hubbud dunia, enggak ada lagi semua, kecuali sebagian. Illa man rahimallah. Kalau misalkan mukmin ini menghilangkan hubbud dunia, itu Baitul Maqdis dari dulu kita ambil lagi. Sekarang semua hubbud dunia, takut kehilangan harta, takut mati, itu semua. Makanya sampai kapanpun selama mukmin ini masih hubbud dunia, takut mati, takut kehilangan harta, maka yang ini jihad selalu akan dikucilkan. Siapa yang mengucilkan? Orang muslim sendiri. Jihad. Al-jihadu fi sabilillah. Kalau disebutkan satu saat saja. Satu saat saja fil jihad, satu waktu saja, sedetik dalam keadaan berjihad lebih afdal dibanding tawaf berapa kali di Kaabah. Satu saat saja dalam di saf jihad. Makanya dulu ada sebagian sahabat, beliau malam masuk Islam. Paginya tiba-tiba ada pengumuman kita besok jihad. Ambil pedang besok jihad, meninggal sudah masuk surga. Beliau enggak salat, enggak puasa, enggak malam masuk Islam, besoknya jihad, meninggal masuk surga. Ini jihad, imanun billah tsummal jihad. Walaupun kita memang enggak jihad, tapi minimal kita harus punya niat dalam hati, semoga saya ataupun keturunan saya termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu harapan sahabat dulu, harapan mutaqaddimin itu salafus salihin, mereka berharap kepada Allah supaya meninggal dalam keadaan berdiri. Bagi mereka itu sangat aib kalau meninggal di kasur. Bagi ulama dulu tu, salafus salihin, sahabat itu, mereka paling enggak demen kalau meninggal di kasur. Berharap, berdoa ke Allah, maka syahadah, meninggal syahid itu harap yang kita panjatkan tiap hari. Ya Allah, berikan syahadah. Apa makna berikan syahadah? Artinya meninggal dalam perang. Meninggal dalam peperangan. Sahabat dulu salah satu permintaan mereka, keinginan mereka meninggal dalam keadaan berdiri, artinya dalam keadaan perang. Sayyidina Khalid ibn al-Walid, salah satu beliau yang paling sedih karena beliau meninggal di kasur. Padahal beliau berharap meninggal di perang. Itu ratusan perang beliau jadi panglima, tapi akhirnya karena memang takdir Allah beliau meninggal di kasur, tidak meninggal dalam keadaan peperangan. Inilah yang kedua kata Rasul, al-jihadu fi sabilillah. Hukum jihad apa Pak Ustaz? Hukum jihad fardu kifayah. Setiap wajib terhadap pemerintahan Islam untuk berjihad setiap tahun. Itu syarat
kalau Muslim tidak menjajah negara Islam. Oh, kafir maksudnya. Kalau kafir tidak menjajah negara Islam. Kalau kafir sudah menjajah negara Islam, seperti negara kita dulu dijajah sama Jepang, dijajah sama Belanda, maka status hukumnya hukum jihad fardu ain. Semua wajib perang. Baik laki, perempuan, semua yang mampu berperang Allah wajibkan untuk perang mengusir kafir dari negara Islam. Kalau sekarang di Palestina wajib. Cuman siapa yang diwajibkan, Pak Ustaz? Negara orang situ doang. Yang pertama, kewajiban pertama orang di tempat itu. Kalau kisah kasus Palestina, berarti yang pertama yang wajib yang orang di Gaza itu sendiri. Kemudian kalau mereka tidak mampu, maka daerah sekitar. Siapa yang dekat-dekat dengan Gaza itu? Yang daerah Palestina yang samping, Urdun ataupun yang samping-samping Mesir, itu mereka wajib nanti semua dituntut sama Allah di hari kiamat. Bukan main-main. Seperti hukum salat, seperti salat fardu, lebih dibanding salat fardu ini malah. Lebih dibanding salat fardu. Kafir ngejajah kita gimana mau salat kafir ngejajah? Wajib. Itu negara sampingnya itu, daerah sampingnya. Wajib semua Muslim untuk mengusir kafir kembali. Kalau misalkan, maka kalau nggak cukup juga, maka merembet ke sampingnya lagi, ke sampingnya lagi, ke sampingnya lagi. Yang pokoknya kufar wajib diusir dari negara Islam. Itu hukum wajib fardu ain. Maka kayak sebagian kemarin yang ada sebagian orang Urdun nyusup ke Israel perang, bagus itu. Syahid dia itu, mati syahid dia, masuk surga pasti itu. Kalau niatnya benar karena Allah, pasti masuk surga itu. Itu syahid, benar-benar syahid. Jadi ketentuan kewajiban itu fardu ain. Maka jangan menganggap kita ini bebas dari kiamat, enggak. Kita semua sekarang di sini, jangan kita anggap bahwa kita udah salat, udah puasa, nanti di hari kiamat bebas saja, enggak. Semua kita dituntut. Semua kita wajib bersuara, bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari kiamat. Kenapa kita membiarkan Gaza terjajah tanpa perlawanan? Ya, yang paling berat tuntutan dia orang sekitar dulu. Itu Mesir, apalagi itu yang dekat. Tapi subhanallah, jihad memang benar-benar dikucilkan sekarang. Jangankan negara, ulama sudah tutup mulut, enggak berani lagi ngomong jihad. Enggak ada lagi kalimat jihad itu, kayaknya bukan hukum Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sibuk sama mikirin hukum hukum ini halal, hukum salat, bab puasa, sibuk sama yang sunat-sunat, ini sanad, ini sunat, kunut ini enggak sunat, ini enggak usah, ini bid'ah, ini sibuk sama itu. Itu jihad yang kewajiban fardu ain. Di sini derajat yang kedua setelah iman billah, semua mau tutup mulut semua. Kayaknya dalam Islam itu enggak ada lagi sebuah kewajiban yang wajib, yaitu jihad. Enggak ada lagi. Jangankan orang lain, ulama semua tutup mulut sekarang. Tutup mulut semua, enggak ada lagi. Semua tutup mulut, enggak ada yang ngomong jihad lagi. Sudah. Jihad adalah kewajiban yang sudah ditelan bumi. Sudah enggak ada lagi yang ngomong. Kalau misalkan ada satu ustaz saja yang ngangkat suara di mimbar, kita harus jihad melawan Israel, tinggal tunggu besok datang intel datang ke rumah. Siapa yang intel itu? Muslim. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Islam, kata ulama, Islam ini akan tetap seperti ini selama jihad tidak diangkat kembali. Isu jihad itu tidak diangkat kembali. La ilaha illallah wal jihadu fi sabilillah. Makanya kalaupun kita enggak berjihad, dengan mungkin kita benar-benar enggak mampu, minimal ya dengan kalau yang punya uang dengan uang, kalau enggak punya uang minimal dengan doa. Ketika tahajud berdoa sebanyak mungkin, supaya kita nanti di hari kiamat tidak dimintai pertanggungjawaban. Semua jangan menganggap kita bebas. Enggak ada satupun Muslim sekarang di dunia yang bebas dari kewajiban jihad ini. Enggak ada satupun Muslim seluruh dunia, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kita semua membiarkan Gaza tertindas? Karena hukumnya berubah menjadi fardu ain. Apa makna fardu ain? Fardu ain seperti salat fardu. Seperti salat fardu.
Semoga Allah memberikan kemenangan untuk muslimin. Qila, penyebab kenapa jihad ini sudah hilang, satu dong penyebab, karena hubbud dunia. Kalau ulama, hubbud dunia wa karahatil maut. Yang pertama hubbud dunia, yang kedua karahatul maut, takut mati. Qila, kemudian ditanyakan lagi ke Rasulullah, thumma madza, kemudian setelah jihad apa lagi ya Rasul? Qala hajjun mabrur, yaitu haji mabrur. Haji mabrur artinya haji yang diterima oleh Allah, yang cukup syarat, cukup rukun, tidak melakukan yang makruh, dengan dia pergi juga dengan harta yang pasti halal, bukan harta korupsi, kemudian berangkat haji. Sampai ke sana jadi gila kadang-kadang. Alhamdulillah. Ala hajjum mabrur, yaitu haji yang mabrur. Kemudian di hadis yang lain, yaitu hadis tadi yang kita baca, itu hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. La ilaha illallah. Di hadis yang lain, warabahu Abu Hurairah, juga Abu Hurairah meriwayatkan. Berkata beliau, sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, man hajja, siapa saja yang berhaji, falam yarfuth, kemudian tidak rafath. Rafath ini artinya melakukan maksiat. Jangan melakukan, lagi haji melakukan maksiat. Kadang-kadang kita lagi haji sibuk melihat istri orang. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau lagi haji itu perempuan keren-keren dari Turki, dari Suriah. Masya Allah. Kadang-kadang kita ke sana sibuk nyari perempuan cantik nih, sibuk mata sama perempuan istri orang. Falam yarfuth. Yang pertama syaratnya man hajja, siapa saja yang haji, falam yarfuth, kemudian tidak bermaksiat dalam ketika haji, walam yafsuq, dan tidak melakukan fasik, raja'a kayaumin waladathu ummuh, maka nanti ketika ia pulang seperti hari di mana ketika ia dilahirkan. Artinya bersih, kembali ke fitrah seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Nah, syarat tadi haji yang pertama yang tidak bermaksiat, tidak melakukan fasik. Kemudian yang berikut, hadis berikutnya itu juga dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, al-umratu ila al-umrati, umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, itu menjadi kafarat dosa antara dua umrah. Jadi umrah, satu umrah dengan umrah kedua itu menjadi kafarat dari dosa yang ada di sela-sela dua umrah. Kemudian wal hajjul mabrur, dan haji mabrur. Haji mabrur itulah tadi haji yang tidak dibarengi dengan maksiat. Minimal yang paling rendah, harta yang kita pakai buat haji adalah harta yang pasti halal. Jangankan yang haram, syubhat juga tidak. Syubhat ini artinya harta yang enggak jelas, ini halal atau haram. Ya, benar-benar halal. Itu syarat utama untuk mendapatkan haji mabrur. Kata Rasul, wal hajjul mabrur, haji mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al jannah, tidak baginya pahala ataupun balasan kecuali surga. Khusus bagi haji mabrur, yaitu haji yang tidak dibarengi dengan maksiat. Kemudian walidzalika, karena itu qal Qadhi Husain, berkata al-Imam Qadhi Husain, ini diriwayatkan Qadhi Husain ini adalah bapaknya Abu Nawas. Abu Nawas, tapi bukan dicerita 1001 malam ya. Abu Nawas yang asli. Pintar Abu Nawas. Dikisahkan, wallahu alam apakah kisahnya benar, saya kurang tahu. Enggak pernah juga menemukan riwayat aslinya. Abu Nawas, beliau seperti itu karena diminta untuk menjadi qadhi, menggantikan bapak beliau, Qadhi Husain. Akhirnya beliau tidak mau jadi qadhi, takut, karena qadhi disebutkan dalam sebagai riwayat qadhiyan fil nar wa qadhi fil jannah. 3 qadhi, 2-nya di neraka, 1 di surga. Artinya kemungkinan ke neraka bagi qadhi lebih besar dibanding ke surga. Makanya akhirnya beliau, daripada saya takut ke neraka, menghindar,
untuk diangkat dari jadi qadhi. Hakim sama. Qadhi itulah hakim. Qadhi, hakim, polisi, itu semua bagian dari qadhi itu. Qadhiyan fil nar wa qadhiyan fil nar wa qadhi fil jannah. 2 di neraka, 1 di surga. Ini artinya apa? Bukan hadis ini menghindar kita dari qadhi, tidak. Hadis ini menjadi warning untuk qadhi, hati-hati bahwa pangkat qadhi itu bahaya, sangat bahaya. Sehingga 2% neraka, bukan 2/3 neraka, 1/3 ke surga. Kata sehingga ini qadhi, bapak beliau Qadhi Husain. Ini salah satu ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau punya kitab namanya Ta'liqat kalau enggak salah. Qadhi Husain, beliau qadhi. Anak beliau dikisahkan Abu Nuwas, wallahu alam, bisa dicek itu apakah benar riwayatnya atau tidak. Abu Nuwas disebutkan beliau menghindar dari qadhi sehingga pura-pura seperti itu. Beliau pintar, alim. Tapi untuk kisahnya benar Pak Ustaz itu penemu riwayat enggak? Itu cuma dengar, hasil dengar, wallahu a'lam. Kata Qadhi Husain, beliau berkomentar tentang haji, innahu afdalul ibadat. Haji ini yang paling afdal dari ibadat. Listimali alal mal wal badan. Karena haji ini mengandung pengorbanan 2. Pengorbanan harta dan pengorbanan badan. Kalau salat, ya salat gratis, badan doang, butuh tenaga. Kalau zakat cuman butuh harta. Kalau ini butuh 2. Karena yang pertama pengorbanan harta, yang kedua pengorbanan badan. Capek juga apalagi sa'i. Apalagi kalau haji segitu banyak manusia, sa'i. Apalagi tawaf segitu banyak, ya subhanallah. Makanya kata Sayyidina Qadhi Husain bahwa haji adalah yang paling afdal dari segala ibadah. La ilaha illallah. Wa huwa min asy-syara'i' al-qadimah min zaman Adam. Malahan haji ini adalah ibadat, adalah syariat dari mulai Nabi Adam. Nabi Adam sudah haji. Malahan disebutkan Nabi Adam itu haji berapa kali, sampai 40 tahun haji. Haji dari mulai Nabi Adam beliau sudah haji. Dan Sayyidina Ibrahim sudah haji. Malahan Sayyidina Ibrahim yang bangun Ka'bah. Waqila, dan dikatakan ma min nabiyyin illa hajjah, tidak ada seorang nabi pun melainkan beliau melakukan haji. Berkata Ibu Ishaq, lam yab'atsullahu nabiyyan ba'da Ibrahim illa waqad hajjal bait. Tidak mengutus oleh Allah seorang nabi setelah Nabi Ibrahim melainkan semua mereka pasti melakukan haji ke Baitullah. Mungkin nanti bentuk pelaksanaannya mungkin sedikit berbeda. Kalau kita sa'i umrah, sa'i tawaf, mungkin bentuk orang lain, syariat Nabi yang lain berbeda. Tapi secara umum semua Nabi pernah melakukan haji. Besok kita lanjutkan insyaAllah tentang definisi haji dan umrah dan ketetapan syariat dari haji dan umrah. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.